Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan keluarganya tetap dalam kondisi yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Tentunya kita hari ini akan membahas tentang rapat. Lebih tepatnya tentang ruang rapat. Oke, dalam menyelenggarakan rapat, seperti video-video sebelumnya yang sudah saya jelaskan tentang rapat. Ruang rapat ini menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan sebuah penyelenggaraan rapat. Gimana rapat bisa berhasil kalau ruangannya tidak nyaman? Bagaimana rapat bisa berhasil kalau kapasitas ruangan tidak berlebih? Bagaimana rapat bisa sukses apabila ruangan tersebut panas, kurang cahaya, tempat duduknya tidak cocok, dan lain-lain. Untuk itu, hari ini kita akan dalami tentang ruang rapat yang bagus itu yang bagaimana. Oke, langsung saja kita mulai. Oke ya, kita mulai tentang ruang rapat. Yang pertama, sebelum kita pahami tentang bagaimana cara mengatur tempat duduk, ruangan rapat itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penerangan atau pencahayaan di dalam ruangan rapat. Ruangan rapat tertutup yang ventilasi udaranya kurang atau jendelanya kurang harus dilengkapi dengan lampu yang cukup. Artinya cukup cahaya yang ada di dalam ruangan tersebut bisa digunakan untuk membaca, menulis, melihat tulisan yang ada di screen atau yang ditampilkan di depan, sehingga semua peserta tidak terganggu penglihatannya saat pelaksanaan rapat. Apabila ruang rapat itu ada jendelanya, dilihat apakah pencahayaannya cukup. Kalau kurang, nyalakan lampu, dan seterusnya. Oke, yang kedua, ventilasi udara. Ventilasi udara ini penting untuk diperhatikan apabila ruangan tersebut tidak menggunakan AC. Karena ruangan yang nyaman itu akan memberikan dampak besar terhadap psikologi peserta dan penyelenggara rapat, sehingga apa-apa yang dibahas di dalam rapat tersebut akan menghasilkan sesuatu yang betul-betul memberi solusi. Oke, bagaimana dengan ruangan ber-AC? Saat ini di suasana pandemi ini ya, AC itu memang untuk daerah perkotaan sangat penting sekali. Namun tetap ventilasi udara sekarang harus betul-betul diperhatikan. Walaupun menggunakan AC, sirkulasi udara harus bagus di dalam ruangan tersebut, sehingga yang dikhawatirkan mungkin ada virus COVID yang menyebar di ruangan tersebut segera bisa keluar atau ada sirkulasi udara, sehingga kemungkinan virus itu akan tinggal di ruangan tersebut lebih kecil. Oke ya, jadi kalau AC, menggunakan AC tetap ventilasi udara harus ada. Kalau AC itu bisa pakai blower untuk menarik udara keluar, sehingga udara yang ada di dalam ruangan tersebut terus berganti. Namun suhunya juga tetap dingin kalau menggunakan AC. Oke, berikutnya penataan suara. Ruangan dalam penyelenggaraan rapat harus betul-betul diperhatikan tata suaranya, agar semua peserta rapat bisa mendengarkan dengan jelas apa-apa yang dibahas di dalam rapat tersebut. Apakah perlu sound system di beberapa sisi? Harus dilihat dulu ruangannya sebesar apa. Dan ini harus dipastikan, dites terlebih dahulu, apakah dari setiap sisi ruangan itu suaranya bisa didengarkan dengan bagus. Oke, yang terakhir, ini yang tidak kalah penting adalah pengaturan tempat duduk.
Pengaturan tempat duduk ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada gaya klasikal. Gaya klasikal ini umum digunakan apabila peserta rapat jumlahnya besar. Ya, peserta rapat jumlahnya banyak atau besar. Gaya klasikal seperti yang saya tunjukkan di dalam gambar yang ada di video ini. Sama seperti kelas-kelas pada umumnya. Semua peserta menghadap ke depan dan ketua rapat, MC, dan lainnya menghadap ke peserta. Itu gaya klasikal. Dan gaya ini paling banyak bisa menampung peserta. Apabila pesertanya banyak, gunakan gaya klasikal. Oke ya. Berikutnya ada gaya konferensi. Nah, kalian pernah dengar konferensi meja bundar? Nah, gaya konferensi ini peserta rapat, pimpinan rapat, dan yang lainnya semua bentuknya, tempat duduknya diatur melingkar. Jadi semua peserta bisa saling berhadapan, ya, seperti ini di meja konferensi, dan semua bisa saling bertatap muka. Oke, berikutnya ada gaya huruf U. Ini hampir mirip dengan konferensi, hanya saja tempat duduk yang ditata menyerupai huruf U. Oke, berikutnya ada ini bukan huruf U ya, tapi ini adalah gaya workshop. Pengaturan tempat duduk ini sangat efektif untuk rapat-rapat yang sifatnya membangun tim-tim kecil, sehingga akan timbul kekompakan dalam tim-tim tersebut karena duduknya juga diatur melingkar sesuai dengan timnya, bisa saling berhadapan, harapannya bisa lebih kompak. Apabila menyelenggarakan rapat atau pelatihan yang salah satu tujuannya untuk membangun tim, maka gaya ini paling tepat digunakan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari rapat tersebut atau kegiatan yang lain yang menyerupai rapat bisa tercapai. Oke ya, itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur ruang rapat. Saya harap sudah cukup jelas. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung kita diskusi di WhatsApp group. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.